Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang bagaimana mencegah burnout syndrome pada tenaga kesehatan. Masih bersama Dr. Adip, Dok. Masih bersama kami, Dok? Ya, Adika. Baik, Dok. Kalau kita lihat ini shift-nya mungkin lebih dari waktu yang normal. Perlindungannya juga mungkin perawatan pada pasien, jumlah pasiennya juga melebihi kuota yang atau kapasitas yang seharusnya. Ini memungkinkan sekali tenaga medis merasakan burnout. Apa yang harus dilakukan agar ini tidak terjadi, Dok? Ya, jadi burnout itu penelitian. Baik kami dari tim mitigasi ini juga pernah melakukan penelitian untuk survei pada teman-teman peserta pendidikan dokter spesialis, di mana dari data di situ disebutkan burnout pada 25% dan kemudian 15% bahkan sudah depresi ringan. Kemudian pernah juga ada penelitian dari UI yang menyatakan 83% dari seluruh nakes yang ada di Jakarta itu juga mengalami burnout. Itu terjadi pada saat di sekitar bulan Agustus September. Nah, kondisi yang saat ini memang secara data belum ada. Tapi paling tidak dengan gambaran dari bulan September dan dengan kenaikan kasus pada saat di bulan Januari, dan ini lebih dari bulan Januari, maka potensi burnout dan depresi pasti terjadi pada teman-teman medis dan tenaga kesehatan. Dan tentunya perlu ada upaya untuk mengurangi dengan upaya-upaya relaksasi dalam konteks untuk pembagian jam kerja tadi. Ada rolling, ada shifting yang harus dilakukan, kemudian tidak menambah beban kerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Di samping juga mengalokasikan substitusi ya, pengganti, sehingga itu juga bisa mengurangi beban pada teman-teman medis di fasilitas kesehatan. Tapi kondisi yang saat ini memang kondisi yang luar biasa. Satu sisi juga kita membutuhkan untuk tenaga pengganti, tapi satu sisi yang lain karena kondisinya ini hampir di seluruh wilayah di Jawa, maka tentunya tidak mudah juga untuk kemudian kita mencari pengganti, baik itu dokter atau perawat atau tenaga kesehatan yang lain. Dan tentunya upaya yang paling penting dan itu menjadi booster imun juga bagi kami di teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan, apabila kemudian diikuti juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat, bagaimana masyarakat juga bisa mengurangi mobilitas sesuai dengan anjuran dari pemerintah melalui program PPKM maupun nanti PPKM darurat. Itu adalah satu booster imun, sehingga kita dalam kondisi yang memang di dalam pekerjaan yang luar biasa ini, tapi kalau kemudian ditunjang oleh masyarakat yang juga mendukung program protokol kesehatan, maka itu juga menjadi bagian dari imun booster buat kami juga. Baik, jadi memang ini harus bukan hanya tenaga kesehatan yang harus berjuang, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia khususnya bisa paling tidak membantu untuk kondisi ini mereda. Dok, kalau kita lihat dengan angka yang lebih dari 70%, bahkan mencapai angka 80% terjadinya burnout pada tenaga medis, apa arahan dari IDI sendiri untuk paling tidak meminimalisir atau menekan angka ini, paling tidak mereka bisa pulih dari burnout-nya? Ya, jadi dengan kondisi yang saat ini tentunya kami berharap melalui pemerintah dan melalui pengelola fasilitas kesehatan, rumah sakit ataupun puskesmas, itu juga memperhatikan kondisi fisik dan psikis daripada teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sehingga pengaturan jam kerja ini benar-benar harus sesuai dengan ketentuan di dalam standar pedoman pelindungan dokter. Kemudian juga diupayakan rolling, diupayakan juga ada fase relaksasi istirahat, sehingga mereka juga bisa mengurangi beban baik fisik dan psikisnya. Kemudian yang paling penting juga tentunya kita harapkan juga ada support dari masyarakat. Support dalam konteks mungkin bisa untuk memberikan bantuan seperti yang pernah diberikan pada tahun yang lalu dengan nutrisi, suplemen atau vitamin, yang itu juga menjadi daya dukung yang kuat untuk kita para teman-teman medis dan tenaga kesehatan untuk tetap semangat dalam melakukan pelayanan. Dok, kalau kita lihat angka tenaga medis yang akhirnya harus melakukan perawatan karena juga terpapar COVID-19 ini cukup tinggi juga, dan berapa lama setelah mereka pulih mereka bisa bertugas kembali melakukan perawatan kepada pasien? Ya, jadi memang di dalam fase mereka harus isolasi mandiri ataupun harus dirawat dan kemudian mereka harus recovery, ada ketentuan sebenarnya yang ada di dalam buku standar pedoman pelindungan dokter. Ada ketentuan return to work, bagaimana mereka bisa kembali bekerja.
dan tentunya nanti ini dilihat dari fase di mana pada saat dia melakukan PCR ulang, swab PCR kemudian negatif, baru kemudian mereka bisa dinyatakan untuk bisa bekerja kembali. Ketentuan-ketentuan inilah yang kami mohon untuk tetap diperhatikan, karena jangan sampai kalau belum secara fit untuk bekerja atau kemudian masih dalam fase yang belum sembuh, maka jangan dipaksakan juga untuk mereka untuk bekerja. Jadi ketentuan-ketentuan itu bisa melihat dari indikator. Baik, sepertinya kita masih mengalami gangguan teknis. Kita masih mencoba menghubungi lagi Dr. Adib. Dok? Ya. Baik, tadi kita sedikit ada gangguan teknis dan suaranya terputus. Dok, kalau kita lihat ini kondisinya memang ada aturannya. Tapi apakah secara psikis mereka sudah bisa cepat pulih juga? Apakah ini juga didampingi untuk bisa pemulihan secara psikis? Mungkin fisiknya sudah bebas dari paparan COVID untuk kembali lagi, return lagi untuk kembali bertugas lagi. Apakah ada pendampingan khusus untuk ini? Ya, jadi upaya pendampingan khusus atau kita sebut ada trauma center. Apabila ada hal-hal yang kemudian berpengaruh pada psikologinya, memang beberapa rumah sakit sudah menyiapkan hal itu. Tapi itu untuk saat ini saya kira perlu untuk ditingkatkan kembali, karena upaya itu pernah kita lakukan pada tahun lalu pada bulan-bulan Agustus September. Dan setelah beranjak pada kasus yang mulai menurun, sepertinya kita juga harus mengingatkan kembali di tiap fasilitas kesehatan juga bisa memperhatikan kondisi mental dari tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jika ada hal-hal yang kemudian permasalahan yang potensi terjadinya burnout dan depresi, saya kira kita bisa memaksimalkan melalui konsultasi di trauma center yang memang sudah disiapkan di fasilitas kesehatan tersebut. Dan selama mereka mengalami burnout atau depresi, apakah mereka tetap bertugas, Dok? Ya, saya kira nanti itu ada ketentuan dan analisa yang akan dibuat oleh tim penilai ya di rumah sakit tersebut, karena mereka juga akan melibatkan psikolog, mereka juga melibatkan psikiater yang kemudian menilai apakah kemudian bisa bekerja kembali, karena penilaian kelaikan kerja itu juga dinilai dari sisi fisik dan sisi psikologi juga. Baik, memang mengingat kondisi ini, melihat kondisi ini bukan hanya kelelahan fisik tapi juga psikis, kita masih mengajak masyarakat untuk sama-sama peduli ya, Dok, ya, untuk membantu sesama juga, membantu tidak menyebabkan kluster ini makin meluas dan juga membantu para tenaga medis. Mungkin ada yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat terkait kondisi kali ini? Ya, termasuk juga pandangan-pandangan masyarakat, ya, juga bagaimana kita mencegah hoax yang terjadi di masyarakat. Dan kemudian kalau semakin tingginya pemahaman masyarakat yang itu bisa ditunjukkan, baik itu secara implementasi di lapangan, termasuk juga statement-statement di sosial media, saya kira itu menjadi daya dukung yang kuat. Kalau kemudian masyarakat juga bisa memahami bahwa kami di tenaga medis dan tenaga kesehatan ini saat ini memang dalam posisi yang berjibaku sebagai pasukan khusus untuk kemudian berperang melawan pandemi COVID ini. Sehingga kami berharap juga dukungan, support, ya, doa dan support dari masyarakat, termasuk juga membuat statement-statement mendukung upaya-upaya yang sudah dilakukan teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan, juga menjadi satu dorongan untuk imun kita dan dorongan terhadap ketahanan mental kita. Sehingga kita bisa merasakan bahwa apa yang diupayakan oleh teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan ini juga disupport oleh masyarakat. Baik, apresiasi untuk seluruh tenaga medis yang sudah berjuang di garda terdepan COVID-19. Dok, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.